Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas ada 7 kalimat atau 7 ucapan di dalam Al-Quran yang bisa melapangkan kesulitan yang kita hadapi. Karena manusia ini selama hidup tidak akan berhenti dari kesulitan dan kesusahan. Bahkan Allah bersumpah demi bumi dan manusia itu sendiri bahwa hidupnya akan susah terus. Kata Allah di surat Al-Balad ayat 1-4, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, saya bersumpah demi bumi yang dihuni manusia dan demi Adam dan anak cucunya. Apa jawaban sumpah Allah? Sungguh saya ciptakan manusia untuk menghadapi kesusahan demi kesusahan. Jadi memang kita dihidupkan Allah untuk susah, dan susah pun tidak akan pernah berhenti. Fi kabad, ya, dalam susah terus, dalam sulit. Nah, tapi dalam suasana sulit itu ya kita bisa merasakan lapang. Dan ada bacaan-bacaan di dalam Al-Quran, kalimat-kalimat yang ternyata itu melapangkan kita kalau kita sedang menghadapi beban atau kesulitan-kesulitan itu. Minimal ada 7 Bapak ya dalam Al-Quran, kalimat-kalimat yang bisa melapangkan ya kalau kita berada dalam situasi sulit dan sempit. Pertama disebutkan Allah di surat Al-Baqarah ya, ayat 156. Dan kata Allah begini, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini janji Allah pasti ya. Tidak ada satupun di antara kita kecuali akan menghadapi keadaan-keadaan yang berat. Bisa jadi keadaan berat itu rasa takut ya, seperti yang di Palestina sekarang perang. Mereka dihinggapi rasa takut, siang malam takut, karena itu senjata, bom, ya kan? Nah, hidup mereka takut. Itu ada orang diuji dengan itu. Ya, berat hidup ini terasa, ketakutan. Atau kelaparan. Ya, zaman dulu kan sering Bapak Ibu ya wabah ya menghabiskan itu tanaman, padi dimakan manci gitu ya, sehingga orang dulu susah sampai makan ubi. Jadi ada masa-masanya begitu. Ya, makanan sulit ya, kita berada dalam kondisi ya wabah kelaparan di mana-mana. Ada masanya sulit kehidupan. Atau kekurangan harta, miskin, hidup kita miskin. Bekerja tapi kok tidak cukup-cukup juga kebutuhan terasa. Itu bagian daripada kesulitan hidup namanya itu. Atau kematian, suami mati, bapak mati, anak mati. Sulit, berat hidup ini terasa. Orang-orang yang kita cintai satu persatu mati meninggalkan kita. Atau kekurangan buah-buahan, ibu baladang, bakabun, tidak ada yang berbuah. Kalaupun berbuah, tidak ada yang sesuai harapan. Lalu kalau jalan panjang, kadang bawang itu ibu kalau musim kabui, itu masya Allah itu ratusan juta hilang tuh ibu. Ya, karena bawang itu kalau lama kabui ibu ini tidak kebangkit, tak buah. Ya, tomat juga begitu. Buah-buahan tidak ada yang bisa kita panen. Ya, kata Allah, ada orang yang bahagia walaupun kondisinya sulit seperti itu. Siapa? Orang yang ketika kesulitan itu datang dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata Allah begitu. Ada orang yang gembira, ya, wa basyir, berikan dia kegembiraan. Bagaimana caranya? Dia selalu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami pasti kembali kepada yang memiliki itu. Nah, makanya janji Allah, ulaika
alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan bahagia, akan lapang terasa. Muhtadun itu terasa lapang, rahmat itu terasa bahagia karena kalimat innalillah. Kenapa kalimat innalillah ini melapangkan hati kita saat kita didera kesulitan-kesulitan? Pertama, ungkapan inna itu sesungguhnya kami itu dalam bahasa Arab namanya mutakallim ma'al ghair, pembicara bersama orang banyak, itu namanya mutakallim ma'al ghair. Jadi ketika kita mengatakan sesungguhnya kami, itu artinya kita meyakini bahwa saya tidak sendiri. Ya, kalau misalnya orang mati anaknya, lalu kita mengatakan kami, itu artinya saya tidak sendiri. Sebelum saya kematian anak, dulu banyak juga orang kematian anak. Nanti masih banyak lagi yang kematian anak. Sehingga kalau kita meyakini begitu bahwa kita bukan orang pertama dan banyak orang yang mungkin senasib dengan kita, maka beban itu akan terasa lebih ringan loh. Nyo baban ko makok barit taraso di awak surang. Awaknya surang kalau ada satu loh barit itu. Tapi kalau kita bersama orang, maka terasa ringan. Itu kenapa innalillah itu meringankan. Jadi kalau kita mengucapkan innalillah itu ringan. Kenapa? Bukan kita yang pertama, bukan kita yang terakhir. Ya, dulu, sekarang, sampai kapanpun akan terus ada orang-orang yang mengalami apa yang kita alami. Maka beban itu terasa ringan. Yang kedua, kalau kita meyakini Allah yang memiliki, kalau ada yang hilang, kita tidak susah. Kita ini makanya susah karena merasa pemilik. Ya, Bapak Ibu, dicuri orang harta kita, berat terasa. Kenapa? Karena merasa pemilik. Coba kalau tidak merasa pemilik, ya tidak apa-apa. Saya melakukan parkir, tukang parkir itu salah pangan auto dari orang, tidak ada stres dia. Kenapa? Karena bukan milik dia. Ya begitulah supaya kita tidak stres hidupnya. Kita jangan merasa pemilik. Pemilik itu Allah. Kalau hilang ya sudah, Allah mengambil miliknya. Maka hidup akan terasa lapang. Ya, Ibu, kenapa stres anaknya meninggal? Karena merasa pemilik. Sekarang kita yakini Allah yang milik, dia mengambil miliknya, sudah ambillah. Itulah kenapa innalillah itu bisa melapangkan hati kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, ujian, bencana, musibah, maka dengan ucapan innalillah itu terasa lapang hati kita. Pertama, bukan kita bukan orang pertama yang merasakannya, dan kita bukan pemilik. Nah, makanya lapang hati itu. Nah, satu ya. Yang kedua disebutkan di surat Yasin ayat 44 sampai 45. Apa kata Allah? Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Fawaqahullah sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab. Jadi cerita ini Ibu, dulu ketika Nabi Musa berhadapan dengan tukang-tukang sihir, maka tukang sihir ini kalah. Ular-ular yang dibikin tukang sihir ini dimakan ular Nabi Musa. Akhirnya ini pertandingan ini di tempat terbuka, di stadion, disaksikan ribuan orang. Maka tukang sihir beriman ketika kalah dari Nabi Musa, beriman. Dan yang hadir banyak juga yang beriman. Termasuk ada satu keluarga dari Fir'aun yang beriman. Apa yang dilakukan Fir'aun? Semua yang beriman digeledah, diinterogasi. Semua yang beriman diinterogasi. Mereka dicari satu-satu, ditanya. Maka yang beriman semua dibunuh, termasuk tukang-tukang sihir. Ya, dipotong-potong tangan mereka, kaki mereka, kemudian mereka disalib.
termasuk Masitah itu tukang sisir, anak Fir'aun dan keluarganya digoreng. Semua yang beriman itu di sweeping, semua. Maka satu keluarga ini sesak dadanya, karena kita akan di sweeping ini. Maka ketika itu dia baca wa ufawwidu amri ilallah, maka kata Allah fawaqahullah sayyi'at ma makaru, maka mereka sekeluarga diselamatkan Allah dari makarnya Fir'aun dan tentaranya. Sampai Fir'aun ditenggelamkan, dia selamat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menghadapi situasi begitu, ya, ada penguasa yang melakukan tekanan-tekanan, melakukan sweeping kepada orang-orang baik. Ada masanya Bapak Ibu, kita akan hidup di mana penguasa kita sangat zalim. Ada masanya. Ya, mungkin kita tinggal di daerah yang di sana kita mungkin minoritas. Ya, seperti orang-orang di Myanmar, ya, orang-orang yang di Uighur Cina, ya, mereka hidup di tengah penguasa yang membenci mereka. Ya, kalau kita di Indonesia ini aman ya Pak, ya, kita mayoritas. Tapi misalnya seperti di Myanmar itu, ya, seperti di Rohingya itu, ya, etnis Rohingya itu sulit mereka beragama itu, seperti di Cina itu. Maka zikir ini dibaca, wa ufawwidu amri ilallah, saya serahkan urusan saya kepada Allah. Nah, ini kalau misalnya Pak Ibu kalau bawa motor nak bawa SIM itu razia polisi kan, cukup. Yang mana tahu kan, awak tersasak pulang ke Latibu di di Panorama kan, razia orang, SIM tinggal Pak. Balik ke belakang, jauh ke padang ke, baca doa ke lagi. Wa ufawwidu amri ilallah, saya serahkan urusan saya pada Allah. Lewat. Tapi jadi kaguk-kaguk, kas. Lewat, cobalah. Nah, tapi kok kurang yakin, kita kaguk, doang Pak. Ini harus pas keyakinannya Pak. Tak boleh coba-coba loh. Cobalah kecik buaya petang lu, aku coba dak mau, tak kok doang. Ini pas. Seperti keluarga Fir'aun, semua di sweeping Fir'aun, semua tertangkap, semua dibunuh. Yang ini selamat. Kenapa? Dia membaca wa ufawwidu amri ilallah. Ya, ini kalau nanti ada masa-masa seperti itu, ya, orang mencari misalnya orang-orang Muslim untuk dibunuh misalnya. Itu di konflik-konflik apa, di daerah konflik begitu tuh, seperti dulu di Poso, memang di sweeping rumah-rumah itu, ya. Kalau kedapatan orang Islam dibunuh, ditangkap. Dulu pernah ya di Maluku konflik etnis itu begitu dulu tuh, seperti terjadi di Kalimantan, etnis apa itu Dayak dan Madura dulu. Memang begitulah keadaan-keadaan yang bisa menimpa kita. Maka kalau keadaan itu menimpa kita, maka zikirnya ini, zikir keluarga Fir'aun yang beriman, yang akhirnya mereka diselamatkan Allah, ya, dengan kalimat wa ufawwidu amri ilallah, dan saya serahkan urusan saya kepada Allah. Dua ya. Yang ketiga surat Ali Imran 172 sampai 173. Di 173-nya allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ceritanya Pak Ibu, setelah perang Uhud, ini perang Uhud kan umat Islam kalah. Begitu umat Islam kalah, maka orang kafir Quraisy menakut-nakuti umat Islam. Selalu diteror, kami akan menyerang kalian lagi, kami akan kirim lagi pasukan yang berlipat-lipat ganda banyaknya. Dan akhirnya benar, dibikinlah pasukan koalisi yang jumlahnya lebih 10.000, yang disebut dengan perang Ahzab. Ahzab itu koalisi suku-suku Arab dan Yahudi itu bersatu untuk memerangi umat Islam. Maka kemudian umat Islam dikepung sampai Nabi dan sahabat membuat parit
maka disebut perang Khandaq. Di saat itu dada para sahabat sesak. Kenapa? Karena tidak mungkin kita selamat lagi. Madinah sudah dikepung pasukan besar, kita terisolasi, berat hidup itu terasa. Maka mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu ini kalimat mereka baca, maka datanglah kelapangan hati mereka, hingga pasukan-pasukan koalisi itu dihantam Allah dengan badai padang pasir, badai pasir. Tenda mereka berterbangan karena apa? Logistik mereka itu berserakan, semua bubar. Akhirnya umat Islam menang tanpa harus berperang secara fisik, dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini terbukti Ibu ya. Bisa jadi kondisinya begitu, ya kan? Kita dikepung, ya, seperti sekarang Palestina ini, Gaza itu dikepung itu. Mereka tidak bisa kemana-mana lagi itu. Bantuan tidak bisa masuk, mereka tidak bisa keluar. Ya, pasukan itu semua arah sudah dikepung. Maka ini bacaan mereka tuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba Bapak Ibu kalau dengar di WA grup yang dikirim bagaimana mereka, ya, orang-orang Gaza itu bertahan dengan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah sebaik-baik wakil untuk hidup kita ini. Dan ini akan menguatkan. Makanya orang-orang Gaza itu kuat Ibu. Orang-orang Palestina, anak-anak itu kuat Ibu, kuat mereka. Kalau anak-anak awak kata lo anak awak telah ambil saya masak makannya lah buang-buang saya. Mereka apa Ibu berhari-hari tidak makan anak-anak di sana, tapi kuat. Ya, mereka hidupnya terasa lapang. Makanya orang-orang Gaza itu Ibu, kalaupun diungsikan keluar Gaza itu, hati mereka masih di sana tuh. Walaupun badan mereka dibawa keluar. Karena mereka nikmat di sana hidupnya. Dengan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Tetapi tentu Bapak Ibu jangan salah paham. Ku anak kan belum makan ya. Coba situlah. Hasbunallah wa ni'mal wakil nak betul tu. Itu kondisi suli. Nah, jadi Ibu dek mali masak so baca ko dia anak ko dak amul tu salah pakai nama tu ya. Ma makan ma baca situ aman tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Betul aman tu selesai betul dak betul tu. Ini kondisi berat, ya, fikabat namanya. Kalau berat kondisinya, seperti yang di Gaza itulah. Kalau ada kondisi begitu, wallahu a'lam, dunianya akan terus berjalan dan keadaan itu akan berputar terus. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari kami putarkan di antara manusia. Sekarang Gaza merasakannya, besok belum tentu kita juga yang merasakan yang sama itu. Karena akan diputar kehidupan. Ya, keadaan itu akan berganti-ganti. Ya, kesulitan itu akan berpindah-pindah. Ada masanya pula kita menghadapi persoalan seperti orang-orang di Gaza itu. Kita diisolasi oleh musuh-musuh kita, dan kita punya musuh sampai hari kiamat tidak akan hilang itu. Percayalah, mereka tetap menyusun strategi itu menghancurkan kita itu. Ya, nah kalau itu kita hadapi, ada yang bisa meringankan beban kita. Ini kalimatnya, dan ini sudah terbukti dulu di masa sahabat, di masa Nabi. Ya, ketika perang Khandaq terjadi, ya, ketika perang Ahzab terjadi, ya, mereka berat hidupnya terasa karena diisolasi, ya, berbulan-bulan mereka diisolasi di kota Madinah itu tidak bisa keluar, tapi mereka bertahan hidup dengan tenang ketika mereka membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini ya, ini yang ketiga Ibu ya. Nah, ini bacaan yang ketiga ini ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu. Yang keempat, Al-Anbiya 87-88. Nah, ini wazannun izzahaba mughadiban fazanna allan naqdira alaihi fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Jadi cerita Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus itu pernah menghadapi keadaan yang sangat berat. Dia menumpang kapal karena marah, lari dari kaumnya, lalu dilempar karena penumpang harus dikurangi, karena kapalnya menghadapi goncangan ombak, dikurangi penumpang. Itu Nabi Yunus tercabut namanya itu keluar diundi, campakkan ke laut, makan ikan paus.
Sudahlah gelap di malam hari, ditambah lagi gelap dibawa ke dasar lautan, ditambah lagi gelap dalam perut ikan, sempit, pengap, basah, dingin. 40 hari dia dalam perut ikan itu, dalam kondisi yang berat. Maka selama di perut ikan itu dia selamat, ya selamat, tidak mati dia sampai ikan itu menyemburkan dia kembali ke daratan. Nah ini kalau bapak ibu besok tasapi, takapi, kau zikir juga, ya kan? Manakala ada kondisi kita terjepit, ya terjepit itu bukan hanya fisik kita, hutang salilik pinggang, terjadi begitu tuh, dikaja-kaja orang, sampai di ke bumi kok sampai ke rasa itu, ken kamari takut dicari orang, bisa jadi begitu dah, ada kehidupan begitu, semua orang hidupnya lapang, ya, karena bisa jadi orang siko butang, Allah sampai dunia ke terasa, ken kamari lah kita takut, baca lah koleh. Tapi kalau baca ke hutang tak selesai lah kau, jangan berkira baca ke hutang lunas langsung tak mau lah tu. Itu untuk melapangkan hati kita. Kalau hati kita sesak terasa sempit, maka baca ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena bisa jadi gham tu kalut tu gham namanya tu. Makanya kata Allah wa najainahu minal ghammi. Ghammi itu Ibu kalau itu apa cahaya ditutupi awan yang tebal, itu namanya gham. Karena bisa jadi otak kita, akal kita, pikiran kita tertutupi karena kalutnya. Bisa jadi suami berang-berang kawan, anak melawan kawan, orang gaib menyerenge kawan, sabali sasak dadu ibu terasa, sampai terasa. Ya kan, tetangga citu lo kawan, ibu seperti sendiri hidup tak do sampai bertanya oleh mentok rasul buntu, otak ibu tak bisa lagi berpikir karena sabalik yang menyesak ke kita. Maka baca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bisa jadi begitu tuh menghadapi di rumah ibu, yang suami madok kawa, yang saringi hawa, yang anak citu lo, ikut situ lo, satunya kawa, sasa ada tuh. Baca doa. Tapi membacanya dengan tulus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan membaca dia emosi. Kata, kuanak modeku. La ilaha illa anta itu tak mau jatuh itu dia itu tak ikhlas baca nama tu. Jangan membaca itu dengan tulus, dengan keyakinan, gitu ya. Tenang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena begini juga Ibu. Boleh jadi keadaan sulit yang kita hadapi itu sebenarnya bahagian dari dosa-dosa masa lalu yang kita kerjakan. Ya, anak ibu kenapa begitu ke ibu? Karena dosa ibu mungkin kepada Allah pada masa lalu. Ya, karena kezaliman kita di masa lalu itu ibu bisa jadi Allah tidak ingin dipersoalkan di akhirat. Di dunia kita disulitkan supaya ya kezaliman kita itu dihilangkan. Seperti Nabi Yunus lah. Dia meninggalkan umat itu kezaliman itu tidak boleh meninggalkan umat itu. Tapi dia lari dari umatnya. Maka Allah berikan dia kesulitan supaya selesai persoalan dia di dunia dan tidak ada lagi di akhirat. Makanya kita berzikir ketika itu. Makanya itu ketika sakit, bisa jadi kita sakit ya. Ya, kondisi badan seperti Nabi Yunus itu, udah badannya melepuh, itu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah selamatkan dia. Ya. Yang keempat. Yang kelima, di surat Al-Anbiya 83 ya 84. Wa ayyub iznada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikran lil abidin. Nah, ini cerita Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu diberikan Allah kesulitan yang Masya Allah. Dia kaya, hidupnya senang, istrinya banyak, anaknya banyak. Lalu kemudian oleh setan diuji. Karena kata setan, Nabi Ayub itu ibadahnya hebat karena kaya iyalah. Hidupnya nikmat, senang. Coba kalau dia susah itu, tidak beribadah dia itu. Kata Allah, kalau engkau ingin menguji, cobalah, ujilah. Maka setan pun menguji dia.
seluruh hartanya dibakar di malam hari. Dulu kan orang pakai gudang-gudang, ibarat di kampung ada lumbung-lumbung, ya, lumbung penyimpan padi sebagainya, rangkiang nak. Dulu begitu pula orang-orang kaya tuh punya lumbung-lumbung harta. Semua lumbung hartanya dibakar, kebun-kebunnya dibakar, semua habis dalam semalam. Kata Nabi Ayub, ya selesai, innalillah, selesai. Ibadah tetap. Oh, setan jengkel. Ini tidak juga kurang ibadahnya. Akhirnya tengah malam rumahnya digoyang, mati anaknya semua, ditimpa bangunan, mati anaknya semua, bergelimpangan. Nah, dia tidak ada masalah juga, selesai, innalillah. Ibadah begitu juga. Akhirnya jengkel juga ke setan, disiram dengan miang, miang apa? Serbuk yang bikin badan gatal-gatal. Hingga Nabi Ayub badannya gatal-gatal, digaruk makin mengelupas, akhirnya tubuhnya membusuk. Akhirnya diisolasi. Kali penyakit kutukan, tidak pernah ada orang dapat penyakit seperti diisolasi. Dan akhirnya istrinya pun meninggalkannya. Jadi istrinya 100 jumlahnya, ceritanya begitu, 100 jumlahnya. Itu semuanya kabur meninggalkan Nabi Ayub yang sedang sakit, ya, sendirian. Memang ibu-ibu kok citu loh Pak, kalau lah, ya, lah buruk, lah busuk, ini campak ni lah. Itu Nabi Ayub citu dulu, ya. Kalau anak apa yang di luar jangan nebo, yang di luar jangan nebo, kok main jauh dulu. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, begitulah yang terjadi pada Nabi Ayub. Hidupnya sulit, miskin, anak mati, istri kabur, badan berpenyakit, diisolasi pula. Apa ada menderita Bapak Ibu? Menderita. Fisik menderita, jiwa menderita, semua lengkap sudah, lengkap. Tidak ada lagi, ya, penderitaan seperti Nabi Ayub itu. Bahkan sakit itu sampai katanya ada yang mengatakan 15 tahun, yang mengatakan 8 tahun, hingga badannya membusuk semua. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ayub sepanjang sakit itu? Anni massani durru wa anta arhamur rahimin. Ini ucapan Nabi Ayub. Sepanjang sakit derita itu dia hanya berkata, wa anta arhamur rahimin. Anni massani durru wa anta arhamur rahimin. Ini zikir yang dibaca Nabi Ayub sepanjang belasan tahun. Dan terasa lapang hidupnya. Walaupun secara fisik dia tampak menderita, tapi dia bahagia dengan kalimat itu. Sampai akhirnya kata Allah, kami angkat deritanya kembali. Kami sehatkan tubuhnya kembali. Karena disuruh menghentakkan kaki ke tanah, keluar air. Kata Allah, minum dan mandi. Sehat. Gagah Nabi Ayub balik. Bangkuknya, kulitnya sempurna balik. Harapannya kayu balik. Alah kayu, alah gagah. Isteri yang tadi balik, sadonya balik. Kalau ibu-ibu kok Pak, kalau lah gagah, lah kayu, balik-balik. Gitulah. Nah, tapi ini zikir ya, yang dibaca Nabi Ayub ya. Ketika ibu-ibu menderita seperti itu, nanti bapak ibu menderita seperti itu, mungkin ya harta hilang, anak hilang, suami hilang, semua pada hilang. Dan kita sendirian, tidak ada yang menjenguk kita. Kalau awak lah miskin, kau ibu, ini lah jauh orang satu awak, saya lah kamu. Nyo ketika kayu mau niangnya Pak Ibu. Olah bahasa lah miskin tu piaman laweh tu Pak Ibu. Ya enggak. Enggak itu enggak. Piaman itu. Ya piaman kau laweh Pak kalau miskin. Tapi kalau kayu pejabat itu lancik-lancik rumah itu Pak Ibu itu. Mau niang itu. Nah, ini zikirnya ya. Kalau ibu kena keadaan seperti Nabi Ayub sulitnya, ya berlapis-lapis itu datangnya bencana, ya harta, ya anak, ya kepasangan, itu bencana lapis datangnya. Maka baca ini doa, baca ini zikir. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya, surat Al-Anbiya 83. 5 ya. Yang keenam, Al-Kahfi 10 dan 11. Is awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada fabarakna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Jadi ceritanya ini pemuda yang beriman kepada Allah yang diburu oleh raja dan pasukannya untuk dibunuh.
karena mereka beriman. Ya, akhirnya mereka diburu, dikejar ke sana kemari untuk dibunuh. Akhirnya mereka terdesak. Tidak ada lagi tempat bersembunyi, karena semua sudah dikepung oleh bala tentara raja. Maka mereka akhirnya sampai di sebuah goa. Di goa itu mereka ya berdoa, membaca kalimat Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah kami rahmat dari sisimu dan tunjukilah urusan kami. Itu doanya. Apa yang terjadi? Ditidurkan Allah mereka selama 300 tahun. Itu solusinya. Tidur. Jadi kalau nggak ada jalan keluar ibu masalah bare, nggak ada lah buntu. Maka baca doa ini. Takaluk ibu langsung dipotong. Makanya kalau lah takaluk dah selesai masalah ada Pak. Ya kan? Waktu orang lalu itu Pak pada selesai masalah itu Pak. Ya, makanya rahmat tuh tanam makanya. Kan mereka minta rahmat kan? Rabbana hablana min ladunka rahmat. Kan kita minta rahmat. Kalau diturunkan rahmat maka tenang. Percayalah ibu. Kalau turun rahmat kok tenang makanya. Itu makanya ibu masuk masjid apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Itu makanya masuk masjid kok tenang makanya. Itu makanya takaluk dengan ceramah tuh. Ya Pak. Nah, bukti hati tenang kan lalu Pak. Kau jangan ceramah takaluk langsung Pak. Itu bukti dapat rahmat. Ya, jadi kalau ada orang lalu di masjid dengan ceramah tuh rahmat. Karena dia minta rahmat masuk tadi. Allah maftahli abwaba rahmatika. Dan itu ya sama ashabul kahfi. Begitu mereka stres baca doa ini tidur selama 300 tahun. Nah, dia saja nih Bapak Ibu lah buntu dak kantu leh. Solusi dak jalur leh. Lah dak kantu ketika dikakok leh. Bacalah doa ini. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Di situ Allah turunkan rahmat dan kita akan tenang. Dan sudah teruji nih. Sudah teruji. Ya, kalau kita ya sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan karena semua jalan sudah tersumbat, tidak ada lagi uang, baca saja doa ini. Dan ini kata Allah sudah dibuktikan oleh ashabul kahfi. Mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, yang terakhir ya. Terakhir yang ketujuh, surat Yusuf ayat 8 dan 6. Apa kata Allah? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Ini cerita Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu Masya Allah dapat ujian berat dari anak-anaknya. Pertama Nabi Yusuf, anak kesayangan. Itu katanya mati dimakan serigala. Ini bajunya belum murah darah. Beberapa tahun kemudian dapat pula berita anak yang paling bungsu Benyamin ditangkap di Mesir karena mencuri, masuk penjara. Ini anak-anak Masya Allah, anak-anak Masya Allah. Yang lain pembohong, yang satu dibunuh mati, yang satu masuk penjara. Berat sekali beban Nabi Yakub ketika itu. Maka apa yang dikatakan Nabi Yakub? Innama ashku basi wa huzni ilallah. Ini zikirnya nih. Saya hanya mengadukan kesedihan saya kepada Allah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dihinggapi sedih, ya anak bikin sedih, suami bikin sedih, keluarga bikin sedih, pokoknya ibu sehati adanya. Maka baca doa ini, innama ashku basi wa huzni ilallah. Maka ujungnya Nabi Yakub naik ke Arsy. Arsy itu maksudnya tahta, anaknya yang jadi raja. Maka dia pun bahagia di penghujung hidupnya, berkumpul bersama anak-anaknya semua. Karena bacaan doa ini, ya, innama ashku basi wa huzni ilallah. Nah, inilah Bapak Ibu ya, 7 kalimat yang diajarkan Allah dalam Al-Quran dan sudah dibuktikan keampuhannya. Bahwa ketika kita berada dalam situasi sulit dan berat, maka bacalah di antara kalimat-kalimat yang sudah diajarkan tadi. Yang pertama apa tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, wa ufawwidu amri ilallah. Ya, surat Ghafir 44
ya sampai 45. Yang ketiga, la ilaha hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Ini di surat Ali Imran 173. Yang keempat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini di surat Al-Anbiya ayat 87. Yang kelima, Nabi Ayub ya, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya, di surat Al-Anbiya ayat 83. Nah, yang keenam Al-Kahfi. Ya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada ya, ayat yang ke-10. Dan yang terakhir di surat Yusuf ya, ayat 86. Inna ma'asfu bassi wa huzni ilallah. Nah, ini tolonglah Bapak Ibu hafal-hafal ini ya. Nanti kalau mau apanya ayat-ayatnya nanti saya kirim di WA grup. WA grup atau WA apa nih? WA jamaah. Nanti saya kirim aja ke Pak Dodi, Ustaz Dodi. Di Ustaz Dodi yang kirim. Ya, biar dihafal satu-satu ya, zikir-zikir ini. Itu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ada artinya, insyaallah. Sudah ada. Sudah saya tuliskan di sini, nanti dikirim. Ya, insyaallah. Kalau bisa dicetak aja Ustaz. Ya, kalau ambil saja di bagian luar itu. Biar nanti dibaca di rumah. Ya, nah, begitu. Paham ya? Nah, kalau paham jangan bertanya boleh. Bari lo kerajo itu. Itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.